Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengisahkan sejarah seorang pendekar, sekaligus ulama dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menjadi perintis kemerdekaan Indonesia. Beliau bernama Kiai Haji Mustofa Kamil. Sosok Kiai Haji Mustofa Kamil adalah cerminan masyarakat sehari-hari. Ulama sekaligus pendekar, beliau sosok yang gagah berani memerangi penjajah Belanda, memiliki pembawaan kalem, tegas, santun melayani masyarakat, tapi bak seperti singa ketika menghadapi penjajah Belanda saat itu. Kiai Haji Mustofa Kamil dilahirkan pada 5 Agustus 1884 Masehi, di Kampung Bojong, Kecamatan Pasirwangi. Ulama pejuang yang satu ini, merupakan keturunan Syekh Syarif Hidayatullah, salah seorang waliullah asal Cirebon yang mengislamkan masyarakat Jawa Barat. Beliau memiliki panggilan kecil, sering dipanggil Muhammad Lahuri. Lahir dari pasangan Kiai Haji Muhammad Jafar Siddiq dan Hajah Siti Habibah. Sang Kiai mendapatkan ilmu agama dari gemblengan para ulama waktu itu, di pesantren tradisional, di berbagai daerah. Tercatat ada beberapa pesantren yang dulu Kiai Haji Mustofa Kamil pernah belajar, yaitu di wilayah Garut, Cirebon, Kuningan, hingga Jombang, Jawa Timur, yang diasuh langsung pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pendidikan terakhir beliau, dan paling lama, ketika belajar di Masjidil Haram Mekah. Dibekali dengan ilmu agama yang mumpuni, dan pengetahuan umum dari Mekah, akhirnya ia memutuskan kembali ke tanah air. Saat penjajahan Belanda sedang berkecambuk di bumi pertiwi. Dari sanalah awal mula perjuangan beliau merebut kemerdekaan dimulai. Mula-mula sang Kiai mengajar pengajian, dan kegiatan agama lainnya, di Masjid Agung Garut, yang berada di alun-alun, tapi isi pengajiannya yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan Belanda, menyebabkan Bupati Garut saat itu, Raden Suryakarta Legawa, marah besar. Kiai Haji Mustofa Kamil dilarang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, hingga larangan menyampaikan isi materi soal perjuangan kemerdekaan. Pokoknya kalau ngomong-ngomong merdeka, siap-siap dipenjara, ujar anaknya, mengenang cerita dari ibunya. Namun, hal itu justru semakin membuat Kiai marah. Ia akhirnya menanggalkan seluruh aktivitas kegiatannya di masjid buatan Belanda itu, dan membuat masjid baru hasil patungan warga. Masjid itu dinamakan Perjuangan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Al-Mustofa. Pola dakwahnya dengan menerjemahkan langsung Al-Quran, dan Kitab Kuning, ke dalam bahasa Indonesia dan Sunda, membuat simpatik warga. Tak jarang dalam setiap pengajiannya, ratusan warga selalu memenuhi ruangan. Bukan saja dari masyarakat Garut, bahkan dari luar daerah pun ikut menjadi jamaah beliau. Tak pelak, dengan cara dan keberanian sang Kiai itu, kedaulatan Belanda pun terancam, hingga akhirnya geram. Sehingga puluhan kali Kiai Haji Mustofa Kamil masuk penjara, harus merasakan dinginnya jeruji besi. Meskipun gitu, tidak menjadi nyali Kiai Haji Mustofa Kamil menciut, untuk meneruskan langkahnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Mustofa Kamil, berjuang hingga titik darah penghabisan, itulah slogan yang sangat pas untuk menggambarkan semangat beliau melawan penjajah Belanda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tentang sejarah seorang ulama pemberani dari Garut. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Semoga kisah ini menjadi pemecut kita sebagai anak bangsa, untuk selalu mencintai tanah air, dan siap siaga, rela hancur untuk melindungi negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.